Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Ditya Samurtiaji dari PJKRC dengan NIM 22601244087. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mungkin tentang penanganan perdarahan. Jadi bisa disaksikan untuk korban atau pasiennya. Di sini dia mengalami 3 perdarahan. Yang pertama ada di punggung lengan bagian bawah, yaitu luka seperti luka sayat dengan ukuran 3 x 0,3 cm. Lalu ada di pelipis kanan dengan ukuran 1 x 0,2 cm, dan yang ketiga ada di siku, yaitu hanya semacam luka gores mungkin ya, dengan ukuran segini. Nah, dari ketiga luka ini yang harus kita tangani adalah yang luka sayat di punggung lengan bagian bawah. Kenapa? Karena dia yang paling besar ukurannya dari ketiga luka perdarahan. Yang pertama harus kita lakukan jika kita melihat seperti ini adalah kita harus, untuk penanganannya yang pertama adalah membiarkan dia untuk meninggikan tangannya dulu dengan tinggi minimal sejantung atau tidak di atas jantung, agar perdarahannya tidak semakin parah. Langkah yang kedua, kita bisa membersihkannya dengan entah itu air mengalir bersih atau juga dengan NaCl. Saat membersihkan kita bisa menurunkan lengannya, lalu kita bersihkan dengan air mengalir. Ya, sudah cukup. Setelah dibersihkan tentunya kita harus mengeringkannya juga untuk membersihkannya ya, agar tidak ada kotoran atau bakteri tambahan yang masuk ke luka tersebut. Yaitu cara membersihkannya adalah dari dalam keluar ya, sampai kalau bisa ya agak kekeringan lah. Setelah dirasa sudah oke, kita bisa menutup luka tersebut menggunakan kasa steril. Kasa steril yang seperti ini bisa kita sesuaikan dengan besar atau panjang lukanya. Dan juga kita bisa menggunakan semacam plester medis untuk nanti kita menutup kasa sterilnya. Nah, kasa sterilnya kita gunakan dulu untuk menutup perdarahannya, sambil jika masih dirasa perdarahannya masih ada, kita bisa menekan kasa steril tersebut yang menutupi perdarahan agar perdarahan bisa cepat terhenti. Nah, setelah itu kita tutup menggunakan plester medis. Nah, dalam menempelkan plester medis, usahakan pada bagian ujung-ujungnya ini itu jangan sampai terbuka ya, karena agar saat dia ditinggikan seperti ini, nah ini misal ada keringat atau apa, dia tidak mengenai luka. Jadi ujung-ujungnya ini usahakan tertutup rapat. Nah, agar juga tidak ada bakteri atau keringat yang masuk. Nah, berikutnya kita masuk ke luka yang kedua, yaitu menangani luka yang ada di pelipis. Luka yang di pelipis ini kita bisa menggunakan air mengalir juga atau NaCl, sama ya. Langkah pertamanya kita bersihkan dulu, karena ini di kepala agak tidak sopan kalau kita rujuk langsung. Jadi kita bisa menggunakan kasa steril yang diberi air, lalu kita tulturkan saja untuk membersihkannya. Sama kita lakukan dari dalam keluar. Ya, ini bisa dikenakan ke lukanya. Kalau untuk membersihkan pertama kita bisa mengenakan ke lukanya dulu, tapi jangan langsung di blok itu, ditultulkan saja. Nah, berikutnya kita bisa membersihkannya dengan cara dari dalam keluar. Ya, kita ganti kasa yang agak ringan, lalu kita bersihkan dari dalam keluar sampai dirasa sudah lumayan oke ya untuk dipasangi kasa steril untuk menutup luka. Nah, berikutnya yang luka di pelipis ini penanganannya sama, yaitu kita bisa memasangkan kasa steril. Nah, untuk penanganannya masih sama. Semisal dia darahnya masih keluar atau merembes ya, itu bisa ditekan-tekan agar perdarahannya segera berhenti. Tidak perlu diangkat karena memang letak kepala sudah berada di atas jantung.
Ya berikutnya kita pasang plester medis. Sama konsepnya masih plester medis, usahakan harus menutupi seluruh bagian kaca steril, dan yang terpenting adalah bagian ujung-ujungnya jangan sampai terbuka agar misal ada keringat atau bakteri yang masuk atau kuman tidak mengenai luka tersebut. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan menangani lecet di siku. Nah, untuk lecetnya ini sama ya, mesti awalnya kita harus menggunakan air mengalir atau NaCl. Kita bisa rujuk saja karena letaknya ini ada di siku atau tangan. Nah, seperti ini. Ya, sudah lumayan oke ya. Lalu kita bisa membersihkannya. Konsepnya sama, dari dalam keluar. Setelah dibersihkan dari dalam keluar, setelah dirasa oke, kita bisa menggunakan dua opsi, entah itu kaca steril dengan plester medis atau tidak menggunakan Hansaplast. Karena di sini saya juga memiliki Hansaplast, jadi dan ini hanya luka gores, kita menggunakan Hansaplast saja yang lebih mudah digunakan. Ingat ya, sampahnya dibuang ke tempat sampah, jangan berserakan seperti ini. Nah, obatnya ini pasang di tengah, tempel, jangan biarkan ada rongga. Nah, nggak anteng. Nah, seperti ini ya. Jadi plester juga harus menutupi luka. Nah, sekian dari ketiga perdarahan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.